Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Ada acara MPLS pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di masa pandemi ini kita harus senantiasa untuk menjaga 5M, ya, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Oke, ini saya coba untuk presentasi. Pada slide yang sudah kalian lihat, sebelum saya sampaikan presentasi ini, saya akan menampilkan sebuah profil video, video profil dari TPSM terlebih dahulu. Silakan nanti bisa kalian simak. Di Zoom Pak, besarin Pak. Baik, itu tadi video profil dari jurusan TPSM, ya, antara lain seperti itu. Jadi di sana ditampilkan bengkel dari TPSM, yang mana TPSM ini adalah jurusan yang sudah bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, yaitu Astra Honda Motor atau Honda, ya. Ini. Adapun TPSM ini mempunyai visi dan misi, ya, di mana visinya adalah menghasilkan sumber daya manusia berkualitas, profesional di bidang teknik dan bisnis sepeda motor yang berstandar internasional serta bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun misinya, ini yang pertama membentuk fisik, sikap mental, dan disiplin yang tangguh sebagai tenaga profesional di bidang teknik dan bisnis sepeda motor. Kemudian yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kompetensi yang berstandar berwawasan lingkungan. Ini antara lain visi dan misi dari jurusan TBSM atau Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Muncul Pak udah. Gimana? Tidak muncul. Tidak muncul. Iya. Gak ada gambarnya. Udah ada gambarnya, gelap. Gelap. Kayak masa depan. Dari Iya. awal pas video profil Jadi itu muncul. Baru tadi Videonya juga, Gelap. Pak. gelap. Muncul. Tepat. videonya juga tidak muncul. Yang pertama doang, Pak. Yang udah muncul. Doang. Iya mati, videonya mati. Gambar hitam. Kalau ini kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan, Pak. Oh ya, ya udah seperti ini aja ya. Ya. Iya. Saya tampilkan seperti ini aja, oke. Kembali ya di dalam kurikulum pembelajarannya, ya. Untuk TPSM ini ada beberapa mata pelajaran, diantaranya di kelas 1 atau kelas 10, ini ada teknik dasar otomotif yang nanti dipelajari dasar-dasar otomotifnya. Kemudian yang kedua ada pekerjaan dasar teknik otomotif atau PDTO, ya. Jadi nanti di PDTO ini akan dipelajari tentang
peralatan-peralatan tangan, ya, juga ada peralatan yang dibantu dengan tenaga listrik, ya. Kemudian ada alat ukur dan lain sebagainya. Kemudian ada gambar teknik otomotif, ya, atau GTO. Jadi nanti kalian akan mempelajari tentang bagaimana cara menggambar, ya. Jadi di sini gambarnya adalah gambar teknik, bukan gambar seperti orang melukis itu enggak, ya. Kemudian ada simulasi digital atau SIMDIK. Ya, di sini akan dipelajari tentang komputer, ya, baik itu Word, Excel, ya, kemudian bagaimana cara mengoperasikan internet dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelas 11 dan kelas 12 ini ada beberapa mata pelajaran, ini sama ya untuk kelas 12 dan kelas 11 ya. Ini yang pertama adalah pemeliharaan mesin sepeda motor atau PMSM ya. Kemudian yang kedua ada pemeliharaan sasis sepeda motor atau PSSM. Kemudian ada pemeliharaan kelistrikan sepeda motor atau PKSM. Kemudian produk kreatif dan kewirausahaan atau PKKWU. Ya, jadi di sini kalian di samping dididik sebagai mekanik nantinya, ya nanti kalian juga akan diajari bagaimana cara berwirausaha. Ya, ini akan dipelajari di materi program produk kreatif dan kewirausahaan atau PKKWU. Ya. Kemudian ada pengelolaan bengkel sepeda motor atau PBSM. Ya. Nah, ini barangkali ada yang mau wirausaha dengan membuka bengkel, ya. Ini ada pengelolaan bengkel. Bagaimana cara mengelola bengkel yang baik, ya, bengkel sepeda motor yang baik supaya bisa menghasilkan hasil yang maksimal, ya, di dalam perbengkelannya. Ya, nanti akan dipelajari di sini, ya, baik itu di kelas 2 ataupun di kelas 3, ya, kelas 11 atau kelas 12. Ini antara lain untuk mata pelajaran yang ada di TPSM. Ya, jadi nanti semuanya saja silakan nanti diikuti dengan baik ya pembelajarannya, dan ini sudah disinkronisasikan dengan dunia industri ya. Khususnya ini ada Honda ya. Jadi nanti arahannya adalah mesinnya adalah mesin Honda, chassisnya juga Honda ya, kelistrikannya juga dengan kelistrikan Honda. Artinya di sini kita nanti prakteknya itu akan menggunakan sepeda motor merek Honda. Ya. Ini berbagai macam jenis sepeda motor Honda. Ya, karena kita sudah kerjasama dengan Honda. Ya. Jadi kita arahnya sudah secara kurikulumnya ini sudah masuk ke dunia industri, ya. Sudah diarahkan ke dunia industri. Dan nanti ya, kalian yang ada punya keahlian nanti kita bisa di Honda itu biasanya ada kontes skill ya yang nanti dilaksanakan di Semarang ya. Ini ada kontes skill, berarti kontes tentang keahlian khususnya sepeda motor Honda. Ya, nanti siapa yang mempunyai keahlian ya di bidang sepeda motor nantinya akan kita ikutkan ke sana untuk mengikuti kontes atau mengikuti lomba tingkat Jawa Tengah ya. Oke, masih berkisar tentang kurikulum pembelajaran. Di sini sistem pembelajarannya jadi berdasar instruksi Gubernur dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bahwa pembelajaran di sekolah menggunakan pembelajaran daring dan luring. Daring itu adalah dalam jaringan. Ya, luring itu adalah luar jaringan. Artinya nanti di sini ada kombinasi. Ya. Ini di masa pandemi yang sekarang ini kita kan apalagi ini dalam masa PPKM darurat.
Ya, ini pembelajarannya masih secara daring. Ini kita belum bisa melaksanakan secara luring. Luring itu tatap muka ya, secara langsung. Nah, nanti diharapkan ya kalian sebagai peserta didik nanti mengikuti pembelajaran secara daring secara maksimal yang sudah disediakan oleh sekolah itu dengan menggunakan aplikasi atau apa namanya ya aplikasi Edu ya, Edu SMK 3 Tegal. Ya, mungkin kalian itu sudah disampaikan oleh pemateri yang kemarin ya sebelum hari ini. Ya, karena kalian ini kan adalah hari yang ketiga ya kalau tidak salah ya untuk MPLS. Ini mungkin sudah disampaikan tentang pembelajaran daring dan nanti kalau memungkinkan kita akan melaksanakan pembelajaran secara luring atau luar jaringan. Ya. Kemudian kurikulum yang digunakan adalah kurikulum dari Dinas Pendidikan yang dipadukan atau disinkronisasi dengan kurikulum dunia usaha dan dunia industri yang mana partner didiknya ini adalah Honda yang seperti tadi sudah saya sampaikan. Ya, jadi ini kita arahnya adalah ke sepeda motor merek Honda. Ya. Jadi mohon nanti kalau sudah mulai pembelajaran ya semuanya bisa aktif di dalam pembelajaran daring ataupun luring ya, apalagi yang daring ini. Ya, jangan sampai ada alasan susah atau tidak punya kuota, susah jaringan dan lain sebagainya. Ya. Ini yang namanya jaringan ya memang ada tempat-tempat yang mungkin kurang baik untuk jaringan, tapi saya yakin untuk di daerah Tegal ya ini masalah jaringan ini bisa teratasi dengan baik. Apalagi di sekitar ini pesisir ya, SMK 3 Tegal ini kan daerah pesisir ya, daerahnya masih datar ya, sehingga insya Allah yang namanya jaringan itu mudah ya. Kalau seandainya jaringan di rumah kalian itu susah, ya paling tidak harus mencari lokasi yang jaringannya mudah atau mungkin dengan menggunakan kartu yang jaringannya bisa dimanapun. Ini. Jadi tidak ada alasan untuk susah jaringan ataupun mungkin tidak ada kuota. Ya. Ini. Jadi mohon untuk bisa diikuti dengan baik nantinya. Oke, ini sebagai contoh untuk jadwal pembelajaran secara daring ya. Ini untuk kelas 10 TPSM ya. Ini untuk pelajaran produktifnya di sini ada TDO, kemudian PDTO, kemudian ada GTO dan simulasi digital. Ya. Kemudian ini berarti pada hari Rabu ya, berarti insya Allah hari Rabu yang akan datang kita melaksanakan ini ya, untuk pembelajaran mulai jam 7 sampai dengan jam 9.40 ya, jadi ini tidak lama ya, hanya berapa jam ini, 2 jam setengah ya, sekitar 2 jam setengah. Hanya 2 jam setengah, jadi mohon bisa diikuti dengan baik ya, tanpa ada suatu alasan apapun. Bisa ya? Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Masih berkisar tentang kurikulum pembelajaran, di sini ada standar nilai minimal. Ya, jadi nanti ada standar nilai minimal untuk muatan nasional, ini ada PAI dan PPKN. Ya, ini nilai minimalnya 76. Jadi mohon nanti harus bisa mencapai nilai ini. Ini 76 itu nilai minimal yang mungkin sangat berat ya. Tapi kalau kalian itu ada usaha, saya yakin ya, walaupun 76, 80 dan seterusnya ini bisa untuk mencapai ke sana. Ya, ini khusus PAI dan PPKN. Selain PAI dan PPKN, ini adalah 70. Ya, seperti matematika dan seterusnya lah ya. Ini
Sedangkan untuk muatan peminatan kejuruan atau produktifnya ini juga adalah 76. Ya, jadi tolong nanti bisa belajar secara maksimal ya supaya nanti nilainya bisa memenuhi target ini minimal. Ya, ada target minimal 76. Syukur-syukur bisa sampai 100 ya atau mungkin 120, 130. Ini ya. Itu intermezzo sedikit ya, biar enggak terlalu tegang. Ini standar nilai minimal. Oke, yang berikutnya saya tampilkan galeri ya, galeri atau kumpulan foto dari TPSM. Ini saya ambil sedikit. Ya, di sini yang pertama ini ada kegiatan akan mulainya praktek ya. Jadi setiap akan dimulai praktek nanti akan ini seperti ini di sini ya. Jadi akan dikasih pengarahan ya oleh guru yang bersangkutan ya. Kemudian masing-masing sudah pada line-nya sendiri-sendiri. Yang di sini ada sepeda motor masing-masing ya. Ini nanti istilahnya di sini ada kamar ya, ada kamar masing-masing ini. Nah, disekat-sekat. Nanti bisa praktek di sini. Ya. Kemudian foto ini dari dunia industri ini dari Astra. Ya. Ini saya ambil dari kegiatan ujian. Ya, ujian praktek. Ya, ujian UKK, ujian kompetensi keahlian. Ini 2 orang dari Astra. Ya, 2 orang dari Astra ini sebagai pengujinya. Ya, ini istilahnya penguji eksternal, penguji dari luar. Karena kita kerjasamanya dengan Honda, ya kita ambilnya dari Honda. Ya, jadi pengujinya langsung dari Astra. Ini Astra Tegal. Ya. Ini 2 orang. Ya, ini Astra Tegal 2. Ya, sekarang ini yang sebelah sini ya, satunya ini Astra Randu Tongkal ini ya, dulu Astra 1 ya, Astra Kota 1 ya, tapi sekarang sudah ditempatkan di Pemalang Randu Tongkal. Ini ada 2 orang pas kebetulan pada saat ujian ini ya. Kemudian di situ ada foto yang 3. Di sini ada foto ini pas kebetulan ada foto saya. Ini sedang monitoring anak ya. Sedang monitoring anak di industri ini yang sedang menjalankan praktek. Ya, praktek kerja industri atau prakrin. Ini ada di Nagamas. Ya, ini Nagamas Tarup. Ini ya. Ini pembimbingnya ya. Ini pembimbing dari Nagamas ya, ini siswanya. Nah, ini saya sendiri yang pas kebetulan ini monitoring di sana. Ya. Jadi ini langsung di sana ya, di Nagamas. Nah, ini pelaksanaan prakteknya seperti ini. Ini ada pas kebetulan pakai ada motor sport. Ya. Ada CB ya. CBR 150 ya. Ini praktek mesin ya. Ini anak-anak lagi bongkar mesin ya. Kemudian ini yang tadi sudah saya tunjukkan yang di awal, ini saat mau menjalankan praktek, jadi ada pengarahan terlebih dahulu ini. Kemudian di sini ada galeri yang kedua ya. Ini ada kunjungan industri ya. Pas kebetulan ini kunjungan industri kita diterima juga di AHM yang ada di Jakarta. Ya. Ini semuanya pakai wearpack ya, pakaian praktek semuanya dengan menggunakan warna merah dan putih. Ini ciri khas daripada Honda. Ya. Kemudian salah satu siswa ini ya, ini masih ada di AHM ya, ini sedang menyampaikan sesuatu ini ya. Ini
masih di AHM ini pada saat kunjungan industri ini ada menyampaikan suatu pertanyaan. Ya. Ini di luar ya, luar PT. Nah. Kemudian PT galeri yang ketiga ini. Ya, gambar yang ketiga. Di sini ada kita ambilkan dari pada saat proses MPLS juga. Tapi ini secara luring ya. Ini adalah gambar tentang safety reading. Jadi di sepeda motor atau teknik bisnis sepeda motor ini ada kegiatan safety reading ya, cara berkendara secara aman. Ya, nanti akan dibina oleh Bapak Imanuddin atau Pak Roy. Ya. Ini. Ya, jadi pembinanya adalah Pak Roy. Ini safety reading ya, bagaimana cara berkendara secara aman. Ya. Ini ditunjukkan ya, ada naroplan ya. Kemudian ini kalau yang ini di sekolah ya, yang pertama ini pada acara MPLS. Kemudian gambar yang kedua ini adalah pada saat safety reading ini juga kontes ini. Kontes safety reading di Semarang. Ya, ini. Jadi safety reading juga ada kontesnya. Ya, kita mengirimkan siswa dari TPSM ke Semarang untuk mengikuti safety reading. Yang kontes ini. Ya, jadi lomba. Ya, ini satu Jawa Tengah ya, se-Jawa Tengah. Ini juga ada naroplan. Nanti akan diajari oleh Pak Iman ya, atau Pak Roy. Ya. Jadi ini galeri TPSM ya. Ini untuk safety reading ya. Ini posisi kon-kon ini sama seperti pada saat kita akan ujian SIM. Jadi ini bisa untuk latihan ujian SIM. Ya, jadi diharapkan nanti kalian itu membuat SIM itu bukan membeli, tapi benar-benar membuat. Artinya mengikuti prosedur tes. Ya, jadi tidak dengan menggunakan uang yang banyak, ya, tapi sesuai dengan yang tertera. Ya, misalnya sekarang itu pembuatan SIM C itu sekitar 75 atau 100 ribu itu. Ya. Tapi kalau yang beli kan sampai 600 lebih. Ya. Jadi ada yang membeli SIM, ada yang benar-benar membuat SIM. Kalau yang membuat SIM ya harus mengikuti tes ini. Ya, tes prakteknya ya sesuai dengan apa yang nanti diajarkan oleh Pak Iman di materi safety reading. Ya. Ini. Jadi nanti timnya dari Pak Iman juga ada, mungkin ada tim dari Pak Iman itu ada ini ya Pak Iman ya, dari siswa juga ya, senior ya? Ada. Ya, dibantu oleh senior nanti ya. Ya, jadi ada istilahnya apa Pak Iman? Grup atau apa istilahnya? Ada kebetulan safety reading itu masuk ke ekstrakurikuler juga Pak. Jadi tidak hanya diikuti oleh jurusan TPSM, semua jurusan juga bisa mengikuti. Dan kebetulan untuk tahun ini di bulan Juli ini sama Agustus nanti ada lomba membuat konten untuk TikTok dan untuk Instagram, yaitu bagaimana kita melakukan keselamatan berkendara atau safety reading. Oke, ya. Jadi itu ya. Jadi nanti ya diharapkan kita sebagai promotor, ya, kita sebagai penyelenggara safety reading jangan sampai kalian sebagai siswa TPSM ndak ikut, sebagai penyelenggara ndak ikut, kan malu. Ya, ini ekstrakurikuler kurikuler yang diselenggarakan oleh TPSM. Ya, promotornya TPSM. Jadi harapannya kalian sebagai siswa TPSM semuanya bisa mengikuti safety reading ini. Ya, tidak
tidak malah justru orang lain yang mengikuti, ya. Oke, itu antara lain untuk galeri, ya. Kemudian di bengkel TPSM tentunya ada suatu tata tertib, ya. Jadi nanti mohon diperhatikan tata tertibnya ini, ya. Ini ada 16 poin tata tertib, ya. Ini ada 2 slide. Yang pertama, setiap siswa yang mengikuti praktek itu harus hadir 10 menit sebelum kegiatan praktek dimulai. Kemudian yang kedua, sebelum kegiatan praktek dimulai, siswa harus menggunakan pakaian kerja. Ya, jadi pakaian kerja atau wear pack, ya, yang tadi warnanya putih dan merah. Ya. Berbaris secara rapi, tadi seperti apa yang tertera di gambar ini. Ya. Ini. Untuk menerima penjelasan dari instruktur yang membimbing diawali dengan doa. Kemudian setiap peserta praktek harus mengenakan sepatu. Nah ini biasanya ini sepatu di TPSM ini ada 2, ya, sepatu untuk harian PTH, kemudian ada sepatu khusus untuk praktek, ya, namanya sepatu safety. Ya, barangkali nanti kejatuhan tang atau lain sebagainya itu di situ akan lebih aman, ya. Jadi ada sepatu khusus untuk praktek, ya. Dan tidak boleh berambut panjang serta berkuku panjang. Ya, jadi ini mungkin masalah rambut sama seperti tata tertib yang ada di sekolah, ya. Ini. Kemudian yang keempat, ini ada kegiatan praktek diawali dengan membersihkan bengkel dan lingkungan sekitar 15 menit. Ya, jadi persiapan ini untuk membersihkan bengkel. Kemudian yang kelima, sebelum melaksanakan tugas praktek, siswa harus memeriksa peralatan tangan dan mesin yang akan digunakan. Kemudian yang keenam, dalam melaksanakan kegiatan praktek, siswa harus menggunakan alat pelindung atau keselamatan kerja. Ya, jadi ini penting sekali ini. Ya, jadi keselamatan di dalam kita bekerja ini harus kita perhatikan. Jangan sampai kita bekerja malah justru mencelakakan diri kita sendiri. Ya. Dan masalah keselamatan kerja sebenarnya tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk peralatan. Jadi menggunakan alat pun itu harus sesuai dengan prosedur yang ada. Ya, nanti akan dipelajari di PTTO. Oke. Kemudian yang ke-7, siswa dilarang mencoba peralatan atau mesin jika belum memahami spesifikasi atau karakter peralatan tersebut. Kemudian selama praktek berlangsung, siswa dilarang keluar ruang praktek tanpa izin instruktur atau guru. Yang ke-9, bagi siswa yang memerlukan peralatan praktek agar mengisi formulir BON, alat yang sudah disediakan oleh toolman. Ya, jadi dalam hal ini toolman-nya adalah Pak Bahrudin, ya, Martaka. Kemudian yang ke-10, ya, semua peralatan atau mesin yang digunakan menjadi tanggung jawab siswa, baik keamanan maupun kebersihannya. Jadi setiap kalian praktek kemudian meminjam alat ke toolman, ya, kalian itu harus jaga peralatannya. Ya, jangan sampai peralatan tanggung jawab kalian tapi ternyata dipinjam sana sini akhirnya rusak, kemudian saling menuduh, ya, tidak ada yang bertanggung jawab. Ini jangan sampai terjadi hal yang demikian. Makanya di sini harus ada tanggung jawabnya, ya. Kemudian setiap siswa wajib memelihara kebersihan dan kerapian bengkel sebelum, selama, dan sesudah praktek berakhir. Jadi artinya sebelum kita melaksanakan praktek, kita harus membersihkan dulu bengkelnya, kemudian selama praktek juga kita harus memperhatikan kebersihan bengkel. Ya, apalagi sesudah, ya, sesudah itu harus dibersihkan bengkelnya dan rapikan peralatannya, masukkan ke tempat yang semula. Ya, bagi siswa yang merusak peralatan praktek selama praktek berlangsung, menjadi tanggung jawab siswa dan diberikan sanksi berupa mengganti peralatan yang sama setelah ditetapkan oleh instruktur dan penanggung jawab bengkel. Saat jam istirahat, semua siswa agar meninggalkan ruang praktek setelah memutuskan atau mematikan
aliran listrik pada mesin yang digunakan. Kemudian yang ke-14, kegiatan praktek diakhiri 15 menit sebelum jam pelajaran selesai untuk kegiatan kebersihan dan mengembalikan peralatan yang digunakan. Nah, kemudian yang ke-15, setelah selesai melaksanakan kebersihan dan perapian bengkel, siswa berbaris untuk mendapatkan evaluasi dan saran-saran yang berkaitan dengan kegiatan praktek yang telah dilaksanakan. Kemudian sebelum keluar, siswa berdoa ya secara bersama-sama. Kemudian selanjutnya keluar bengkel. Ya, jadi artinya pelajaran praktek itu setelah selesai. Jadi mohon ya untuk selama praktek ini harus diperhatikan ya. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa laksanakan secara luring ya, sehingga kita bisa memanfaatkan bengkel dan peralatan yang ada di bengkel. Tapi selama masih belum bisa luring ya, berarti ya sementara kita hanya secara teori dan prakteknya mungkin hanya melihat video ya yang ada di YouTube dan lain sebagainya. Ya. Oke, yang berikutnya ini tentang praktek kerja industri. Jadi di SMK ya itu mungkin lain dengan yang ada di SMA. Ya, kalau di SMK itu ada praktek kerja industri. Karena kita sudah bekerja sama dengan industri, dalam hal ini adalah Honda, maka praktek kerjanya itu di Honda. Ya. Jadi di sini kelas yang melaksanakan praktek ini adalah siswa yang kelas 11. Jadi nanti kalian di kelas 1 belum ada praktek kerja industri. Ya, jadi kalaupun praktek itu masih ada di sekolah. Ya, dengan dibimbing oleh instruktur atau guru yang ada di TPSM. Ya, tapi nanti pada saat kalian itu sudah kelas 11, maka kalian akan akan praktek kerja di luar sekolah ya. Ini waktunya antara bulan April sampai dengan bulan Juni, jadi ada 4 bulan ya. 4 bulan kalian itu prakteknya di industri ya. Jadi manfaatkan praktek di industri ini dengan sebaik-baiknya, waktu yang 4 bulan untuk mendapatkan ilmu ya, ilmu praktek yang lebih ya, yang mungkin tidak dipraktekkan di sekolah ya. Ini seperti halnya kemarin kelas 11 yang kemarin ini sudah melaksanakan selama 4 bulan ya. Kemarin sudah dijemput pada bulan Juni ya, tanggal 30 ya, akhir Juni ini sudah dikembalikan ke sekolah ya. Dan pas kebetulan anak kelas 11 kemarin juga full daring ya. Tapi pada saat mau prakerin ya, kita gembleng untuk prakteknya dulu di sekolah ya selama 1 bulan ya, walaupun mungkin secara bergantian, tapi mudah-mudahan nanti pandemi ini segera selesai, sehingga kalian untuk praktek kerja industri ini ada persiapan yang lebih maksimal. Nah, tempat prakerin ini adalah bengkel-bengkel Ahas ya, bengkel resmi Honda ya, yang selama ini sudah kerjasama dengan kita, bengkel yang ada di sekitar Tegal, kemudian Kabupaten, ya, kemudian juga ada yang di Pemalang, juga ada yang di Brebes, ya. Ini kemarin sudah diplot ke sana. Ya. Ini nanti kelas 10 yang naik kelas 11 pada tahun ini, ya, nanti pada bulan April kita berangkatkan lagi untuk ke sana, untuk praktek kerja industri atau prakerin. Ya. Untuk
peraturan praktek kerja industri tentunya menyesuaikan peraturan yang ada di bengkel-bengkel AHAS tersebut. Ini tentang praktek kerja industri. Ya. Baik, yang selanjutnya ini profil guru TPSM tahun 2021. Ya. Ini foto atau gambar yang paling ganteng sendiri mungkin di sini. Ini adalah saya, ya, saya sendiri. Namanya Muhammad Miftahul Huda, ya, sarjana pendidikan. Ya, untuk tahun ini dipercaya untuk menjabat Kepala Kompetensi TPSM, kemudian juga Pokja Prakrin TPSM. Ya. Di sini saya mengajar PDTO untuk kelas 11, ya, kemudian PSSM kelas 11, kelas 10 ya, PDTO kelas 10, mohon maaf. Kemudian PSSM, PKSM ini kelas 11 dan untuk PSSM ini 11 dan 12. PKSM ini kelas 12 dan PKKWO atau Produk Kreatif dan Kewirausahaan ini kelas 12. Ya, jadi nanti kalian akan bertemu dengan saya pada pelajaran PDTO. Ya. Nah, untuk pelajaran selama daring ini, ya, kita tidak hanya gunakan dengan Edu SMK, tidak hanya dengan menggunakan Edu dari SMK, tapi mungkin kita linkkan juga ke website, ya, yang ada materi sesuai dengan pembelajaran ini. Kemudian juga ada video melalui YouTube, ya, nanti bisa kalian simak ya video-video saya, dan jangan lupa ya subscribe, ya, subscribe dan bunyikan loncengnya. Ini ada di pelajaran PDTO ini ada pengenalan alat, ya, ini ada video, juga ada teksnya di web pribadi saya. Nanti bisa kalian lihat ya pada saat pelajaran PDTO. Jadi mohon untuk bisa disimak dengan baik. Di samping itu mungkin ya agar kita bisa bertatap muka, ya, pembelajaran ini bisa melalui Meet ini, ya, Microsoft Teams, ya, atau juga bisa menggunakan Google Meet atau Zoom. Ya, nanti tergantung dari guru pengampunya masing-masing. Ya, maksudnya supaya kita bisa tatap muka walaupun secara daring. Ya, jadi tatap muka secara daring. Jadi bisa mengenal satu sama lain. Makanya nanti dimohon untuk semuanya saja pada saat pembelajaran tatap muka secara daring, mohon untuk videonya bisa diperlihatkan atau diaktifkan sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Ya, jangan sampai satu kelas tidak ada yang kenal, apalagi tidak kenal dengan gurunya. Ya, mentang-mentang pembelajarannya secara daring, tidak mengenal gurunya. Alasannya daring, orang tahu gurune, misalnya seperti itu. Ini jangan sampai terjadi seperti itu. Ya, paling tidak kalian itu sudah melihat profil, ya, foto, gambar yang saya tampilkan ini. Ya, ini dilihat wajahnya secara baik, ya, diingat-ingat, barangkali nanti ketemu di jalan bisa saling tegur sapa. Oke ya. Kemudian yang kedua, ini Pak Jainuddin namanya, ya, SPD atau Sarjana Pendidikan dan S2-nya Master Teknik, ya. Ini, jadi beliau ini pendidikannya S1 dan S2, ya. Ini sekarang menjabat sebagai Kepala Bengkel TPSM,
dan juga sebagai staf kurikulum ya untuk tahun 2021 ini. Ya. Beliau ini mengampu GTO. Nah, tapi bukan gerbang tol otomatis ya. Ini bukan gerbang tol ya. Tapi gambar teknik otomotif ya. Ini nanti berarti kalian di kelas 10 ini akan diajar oleh Pak Jainuddin ya. Ini gambar tekniknya ya. Kemudian di kelas 11 dan 12 ini akan diajar oleh Pak Jainuddin tentang PMSM, berarti pemeliharaan mesin sepeda motor, dan di kelas 11-nya adalah PKSM ya, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor ya. Jadi ini nanti kalian di kelas 1 baru GTO ya, gambar teknik otomotif ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah, perhatikan gambarnya ya, ini diperhatikan dulu ya, supaya nanti Pak kalau ketemu paham, oh ini Pak Jainuddin, jangan sampai guru sendiri enggak tahu ya, ini enggak kenal dengan gurunya, jangan sampai seperti itu ya. Apalagi ditanya oleh orang, kamu diajar oleh siapa saja? Aduh Bu ya, wong daring terus. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi paling tidak sudah tahu gambarnya ya. Ini yang ketiga adalah Pak Beni Mulyadi, sarjana pendidikan ya. Sekarang menjabat sebagai sekretaris TPSM dan juga Pokja Prakrin ya, bersama saya ini ya. Ini sing ganteng ya, Bapak Beni Mulyadi ya, bisa kalian perhatikan gambarnya baik-baik ya. Kemudian beliau ini mengampu di kelas 1 adalah TDO, teknik dasar otomotif ya. Kemudian kelas 2 dan kelas 3 PSSM ya, ini juga bersama dengan saya. Kelas 3 PKSM ya, pemeliharaan kelistrikan sepeda motor di kelas 12 ini. Nah, ini sosok dari Bapak Beni Mulyadi ya. Kemudian yang gimana Pak Iman? Mana Pak? Oh enggak. Nah, iki sing paling ganteng dewek, ya, bontote. Ya. Ini Bapak Muhammad Imanuddin, sarjana pendidikan. Ya, fotonya wis sejen dewek ya. Tak cari fotonya enggak ketemu, akhirnya ya udahlah seadanya. Ini saya ambil dari profil WA-nya. Untungnya ada. Biasanya profilnya anaknya. Ini pas kebetulan ada profil ini ya. Saya comot saja, tak ambil taruh sini. Nah, ini Pak Imanuddin ya, yang tadi sudah kenalan dengan kalian semua ya, yang mengaku dirinya sebagai Pak Roy. Ya. Sebenarnya masih ada lagi nama bekennya. Ini Mas Prabu ya. Ini ada Mas Roy, ada Mas Prabu, enggak tahu ada Mas apa lagi ya. Ini Pak Imanuddin. Insya Allah. Kemudian Pak Imanuddin ini untuk saat sekarang menjabat sebagai bendahara TPSM ya, dan pembina safety reading ya. Jadi nanti pada saat kalian melaksanakan kegiatan safety reading ini, beliau yang akan membimbing ya, atau membina kalian. Kemudian Pak Imanuddin ini sebagai pengajar SIMDIK ya, simulasi digital di kelas 10 ya. Jadi nanti pada kelas 10 ya akan bertemu dengan Pak Iman pada pelajaran SIMDIK ya, simulasi digital. Ini pakarnya komputer, ini bisa ngedit video dan lain sebagainya secara cepat. Ini jadi nanti kalian bisa belajar maksimal di Pak Iman ini ya.
Ini akan diajari bagaimana cara membuat video ya dan lain sebagainya. Ya, dia juga sebagai YouTuber ini. YouTuber dari Cimohong ya. Nah. Kemudian beliau juga mengajar PMSM di kelas 2 dan kelas 3. Ya, kemudian PKSM di kelas 2, PKKWU di kelas 2 dan PBSM. PBSM kelas 2 ya. Kelas 2 dan juga ada di 12. kelas 12. Oh, kelas 12 ya PBSM ya, pengelolaan bengkel. Ya, ini di kelas 12 ya. Ini antara lain jadi ada ini saya lupa ini kurang 1 orang ya. Ini baru ada 4 tapi memang ini gurunya ada 4 sesuai dengan judul ini. Sebenarnya ada 1 lagi ini sebagai toolman ini saya enggak ingat atau enggak punya fotonya. Ya, ini Pak Udin, mungkin Pak Udin bisa memperkenalkan diri melalui tim yang ada di Pak Iman. Saya kirimkan videonya. Oh ya, ya boleh. Nanti ya. Ya, Oke, ini jadi empat guru ini yang nanti akan mengajar di TBSM ya, dan 1 toolman yaitu Pak Bahrudin Martaka yang nanti akan membantu menyiapkan peralatan pada saat praktek. Ya, jadi untuk peminjaman alat dan lain sebagainya nanti bisa melalui Pak Bahrudin. Ini antara lain untuk profil daripada jurusan TBSM atau teknik dan bisnis sepeda motor atau TBSM kelas videonya. Ya. Videonya sudah saya kirim, silakan mau dibuka. Oh, di saya. Ya. Oh ya. Oh ya, oke. Nanti tak lihat. Atau dari Pak Iman aja yang langsung Pak Iman. Gimana, Pak? Langsung ditampilkan oleh Pak monggo. Iman. Ya. Udin silakan. Karena ini kalau dalam video seperti ini susah. Ya, langsung aja Pak Udin memperkenalkan diri. Mohon maaf ini Pak Udin, saya ada punya fotonya jadi tidak bisa saya kenalkan melalui gambar. Silakan Pak Udin. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Perkenalkan nama saya Bahrudin Martaka. Kebetulan di sini sebagai toolman TPSM SMK 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ingat-ingat wajahnya yang ya, dilihat baik-baik wajahnya. Itu namanya Pak Udin ya, Bapak Bahrudin, biasa dipanggil dengan Pak Udin. Ya. Atau alias apa ya Pak Udin? Ada aliasnya enggak? Sugeng. Baik, itu sekilas tentang profil TBSM. Ya, nanti saya kira ini sudah selesai. Barangkali nanti ada yang perlu disampaikan. Ya, silakan nanti bisa disampaikan oleh siswa kelas 10 ya yang pada saat ini sedang melaksanakan PMPLS. Terima kasih dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul Huda yang telah memaparkan tentang profil jurusan di TBSM SMK Negeri 3 Kota Tegal. Baik, untuk sesi kali ini saya ingin membuka kesempatan kepada semuanya yang mau menanyakan mengenai jurusan teknik sepeda motor. Barangkali ada yang kurang jelas, barangkali ada sesuatu hal yang mungkin kurang paham ya, silakan ditanyakan. Dimulai dari termin pertama, silakan yang mau bertanya angkat tangannya, diklik yang ada titik 3, ada keterangan di situ, angkat tangan ya, mengangkat tangan, kalian boleh silakan.
Untuk Pak Huda, mohon untuk share screen-nya di Oh ya, siap. di close dulu. Sudah. Masih muncul, Pak. Oh, muncul apa? Share screen-nya masih muncul. Share screen-nya di itu dulu, Pak. Oke, sudah. Monggo dari anak-anak silakan sebelum memberikan pertanyaan, silakan mengangkat tangan dulu. Sudah ada yang oh ya, Muhammad Jafar Al-Siddiq, silakan. Dinyalakan dulu videonya. Silahkan. Oke, silakan Pak. Jafar. Ya, Mau tanya Waalaikumsalam. kalau lomba safety riding itu gimana, Pak? Mas Jafar diperlihatkan dulu itu biar kelihatan semuanya dulu. Nah, mundur lagi. Atau kameranya maju lagi. Ah, jadi kelihatan gelang. Nah, oke. Kelihatan Mana Mas Jafar? kartunya. Untuk lomba safety riding itu gimana, Pak? Oke, terima kasih Mas Jafar atas pertanyaannya. Untuk lomba itu bagaimana, saya tampung dulu sebelum saya jawab ya. Nanti saya jawab sekaligus 3. Mungkin bisa di Pak Huda atau mungkin di saya. Pertama, lomba safety riding. Untuk untuk selanjutnya, yang kedua silakan. Yang mau bertanya angkat tangan. Silakan. Muhammad Jafar, silakan turunkan kembali tangannya. Yang lain, coba yang mau bertanya. Ayo. Ada lagi yang bertanya? Ayo dong, aktif dong, Mas anak TSM, anak TBSM seperti itu. Kalian nanti itu loh kerja di industri, mau menjadi mekanik. Kalau nggak semangat, wah percuma dong kalau kayak gitu. Ayo semangat, tunjukkan semangat kalian. Ayo, dua lagi yang Adif. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Nggak ada. Cukup. Enggak ada. Jawab dulu satu. Oke, izin menjawab Pak Miftahul Huda. Ya, silakan Pak Iman. Oke, untuk lomba safety reading tersendiri, kita di Kota Tegal itu hanya ada satu SMK yang di bawah binaan Honda. Ya. Untuk Jawa Tengah sendiri, hanya ada sekitar 64 SMK, baik negeri ataupun swasta, yang ada di bawah binaan Honda. Berarti pada saat kemudian kita akan mengadakan atau melaksanakan kegiatan lomba safety reading, itu Kota Tegal itu mengikuti di tingkat Karisetinan Pekalongan, yaitu apa saja? Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, Kalongan, ya, dan juga Batang. Berarti otomatis pada saat kita mengikuti lomba safety reading itu apa sih yang dilombakan? Yang pertama, bagaimana cara kita berkendara yang baik. Yang kedua, nanti ada yang namanya U-turn, ya. Kalian kan kalau misalnya uji SIM kan tahu melewati kun, ya. Kun demi kun yang tadi di gambarnya sudah ada di sama Pak Huda. Terus yang ketiga, neroplan. Neroplan itu bagaimana kalian naik motor yang tadi visualnya sudah ada di atas kayak papan, ya papan tetapi menggunakan besi, itu semakin lebih lambat itu semakin menang, ya, nilainya semakin bagus. Dan masih banyak yang lain. Juga bagaimana kalian saat kemudian mengantisipasi yang namanya kecelakaan pada saat berkendara. Itu juga nanti diajarkan seperti itu. Contohnya gini, misalnya kita menganalisa kecelakaan nih Mas. Kalian naik motor nih, ada terjadi kecelakaan di situ. Nah, posisi jatuhnya itu seperti apa, kemudian posisi motornya seperti apa, itu akan bisa simpulkan bahwa misalnya, oh ini si pengendara kenapa dia bisa jatuh, mungkin karena dia menekan rem terlalu kencang, atau mungkin dia tidak bisa mengimbangi, atau mungkin kakinya tidak bisa tumpuannya tidak pas dan lain sebagainya. Itu nanti juga menganalisa. Dan alhamdulillah tahun 2019 yang lalu kita juara 1 di tingkat Karisitinan Pekalongan, yakni di lomba serta cermatnya. Itu atas nama Mas Muhammad bukan Miftahul Huda, bukan namanya. Siapa namanya? Misan ya. Akul Misan. Iya, Muhammad Misan. Akul Misan, betul. Jadi seperti itu Mas ya. Lomba safety reading itu ya berarti lomba bagaimana kita mengetahui pemahaman tentang berkendara yang baik dan benar. Tapi praktek Mas, pakai motor sport kayak CB ya kan. Bagaimana kita melewati kun. Tahu kun ya Mas ya? Pembatas jalan itu ya, paham ya? Kita lewatin. Jaraknya juga cuma sekitar 80 cm lah. Mas Jafar sudah jelas?
Iya Pak, sudah Pak. Pernah melihat uji SIM, praktek SIM pernah lihat Mas Jafar? Coba Belum Pak. dinyalakan kameranya Mas Jafar. Iya. Nah, itu pada saat kita uji SIM kan ada yang seperti angka 8 ini kan. Nah, bagaimana nanti jaraknya itu hanya 80 cm lah atau 70 cm. Motor itu supaya bagaimana jangan sampai ada satu pun yang terjatuh. Itu baru lulus uji SIM. Ya, dimanapun di Indonesia itu seperti itu. Kata Pak Huda, jangan sampai SIM kita itu beli. Tapi kita harus lulus uji SIM. Itu seperti itu Mas Jafar ya. Paham ya? Iya Pak. Kalau kurang jelas silakan bisa klik di bawah ini ada link, silakan kamu link. Ya, kemudian catat nomor WA saya di sini. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Siap. Siap. Jelas Ya. yang lain, monggo. Saya kasih 2 pertanyaan lagi. Saya kasih kesempatan 2 lagi. Ada lagi? Enggak ada. Turun. Oh, ada yang bertanya di sini yang chat. Alamatnya di mana semua Bapak Ibu gurunya? Oke. Untuk mohon izin menjawab, mungkin Bapak Uda juga mungkin Ya, boleh menjawab silakan. nantinya. Ya. Kalau saya sendiri, mungkin di antara guru yang lain yang ada di TPSM, mungkin yang saya yang paling jauh. Karena saya alamatnya adalah di Perancis, Mas ya. Jadi setiap hari saya pulang pergi dari Perancis ke sini itu sekitar 40 menit lah ya. Itu perapatan Cimohong Selatan, yakni di Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dan negaranya Anjay. Indonesia. Dan untuk Bapak Miftahul Huda sendiri berada di Gria Santika, Desa Pengabdian. Monggo yang mau main yang dekat dengan Gria Santika, dekat dengan Pengabdian, boleh mampir di rumahnya Pak Huda. Dan bagi yang mungkin lewat jalur Pantura menuju ke arah Losari Cirebon, Losari Brebes, bisa mampir ke rumah saya. Dan untuk Bapak Jin sendiri berada di Selawi, Bapak Beni Mulyadi berada di Tugu Turi, Kabupaten Tegal. Bapak Barudin Martaka berada di Tepong. Ada yang dekat dengan di antara kelima guru dan tumben ya, Taruh. 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 Monggo Pak, orang lain mau menambahkan? Saya kira sudah cukup ya untuk alamat. Saya kira yang taruh barangkali lewatnya Mejasem ya saya. Iya. Ya, kalau lewat Mejasem ya lewat di Gria Santika itu. Ya, bisa mampir ya. Iya, barangkali mau mampir ya, jangan lupa bawa jeruk. Ya. Dan bagi yang Maka punya ya channel intermezzo. YouTube, biasa bikin konten ya Pak Huda ya. Ya. Nanti bisa kombinasi juga atau dengan saya. Jadi nanti silakan pada saat pembelajaran ya, kayak saya Pak Iman mungkin kan sudah menggunakan video melalui YouTube ya, silakan ya dibantu untuk subscribe, dibantu untuk like-nya biar semakin banyak. Begitu Pak Iman ya. Iya, betul. Monggo kesempatan sekali lagi ada yang mau tanya. Saya kasih kesempatan sekali lagi. Ayo yang perempuan ini belum bertanya nih yang perempuan ini. Turu. Udah pada keluar, Pak. Udah pada keluar. Kabur Pak, udah Sudah kabur. pada keluar. Keluar. Oke wes. Oh, keluar nggak bilang-bilang saya mau titip gorengan kok. Dan keluar. Nah, aku. Oke, sudah Puasa, ya. Pak. Berarti tidak ada yang bertanya lagi? Cukup ya. Ya, kalau cukup tidak ada. Sebelum Ya. diakhiri, mohon semua dinyalakan kameranya. Kita mau foto bersama. Oh ya, oke. Untuk semuanya, silakan nyalakan kameranya. Nyalakan Ya, kameranya. Akan difoto oleh Pak Iman. Yang ganteng biar kelihatan ganteng. Ya, oke. Tolong jangan cuma kepalanya ya Mas Akbar, itu jangan cuma botaknya yang kelihatan. Ya, mundur lagi Mas. Supaya kelihatan wajahnya, supaya kelihatan wajahnya. Ya. Mas Agung, Wahyu masih tertutup kameranya. Dong. Saya kelihatan udah Pak Huda. Assalamualaikum Pak Huda. Saya udah kelihatan Pak Huda. Belum. Arif Bildan, Akbar, ada
Tolong, mau saya foto. Mundur lagi Saya Arif sudah Wildan. kelihatan Pak Iman. Pak Iman, assalamualaikum. Saya sudah kelihatan. Yes. Kan? Akbar. Mundur lagi Akbar. Kameranya dijauhkan lagi. Ya, siap. Yo, saya mau lagi nih. Sebelum Dinyalakan semuanya semua itu kameranya, Mas. Kameranya dinyalakan semua. Akbar, Arif Wildan, Vicky, Aditya Fahri. Adityo mana? Ya, Adityo dinyalakan enggak kelihatan gambarnya. Ah. Yo, mukanya Ah. biar kelihatan semua, mukanya biar kelihatan semua. Enggak usah malu. Hidungnya juga Malu. kelihatan itu hidung. Vicky Aditya, Ya hidungnya. Arif Wildan. Aku ini enggak tahu. Ya, siap ya. Ini Jafar juga belum nih, Muhammad Jafar. Astagfirullah. Ya, Pak. Nah, Iya, kalau hidungnya. Ini kameranya masih gini, masih zoom ya. oke. Iya. Nah, siap semuanya senyumnya sambil tangannya seperti ini. Ini namanya tanda salam satu hati. Yo, dari Honda semuanya tangannya salam satu hati. Yo, salam satu hati. Siap 1, 2, 3. Bentar, saya untuk slide selanjutnya diam. Ini masih ada yang belum menampilkan kamera ini. Ulangi lagi. Yo, Aji Bayu, Malik Fatih ini belum. Kresna Bayu. Pak Beni belum menunjukkan Pak Beni. Yo, satu lagi, satu lagi. Sekarang, yo, satu lagi. Ya, Perhatikan. Tangannya semuanya gini. Oke, siap ya? Ya. Mau moto. 1, 2, 3. Akbar, belum kelihatan lagi Akbar. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih atas waktu kalian semuanya. Memang di masa pandemi tetap jaga kesehatan kalian semuanya. Jangan lupa 5M yang disampaikan oleh Pak Huda. Kalian mudah-mudahan sehat selalu. Sampai bertemu nanti pada saat kita pembelajaran daring ataupun nanti luring. Oke. Baik, Kita siap. kita di jalan. Jangan lupa saling tegur sapa. Mudah-mudahan corona cepat keluar dari yang ini. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.